Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Manchester Derby yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Manchester United berada di zona papan tengah dan telah kalah 3 kali di kandang sendiri setelah sebelumnya juga kalah lawan Brighton and Hove Albion dan juga lawan Crystal Palace. Sedangkan bagi Manchester City dengan kemenangan ini, berarti untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 3 dan tentunya punya peluang yang besar untuk mempertahankan gelar juara mereka. Karena selisih poin dengan Tottenham Hotspur tidak besar dan juga poin mereka dengan Arsenal sama. Dan feeling saya nih teman-teman, perlahan-lahan nanti Manchester City akan mengambil alih posisi puncak dari Tottenham Hotspur seperti yang mereka lakukan musim lalu ketika mereka bersaing dengan Arsenal. Karena walaupun Manchester City tidak full tim di pertandingan semalam, faktanya kan seperti itu ya. Akanji tidak bermain dan De Bruyne juga tidak bermain, bahkan De Bruyne sudah lama absen, tapi tetap saja Manchester City bisa mendominasi jalannya pertandingan. Padahal pertandingan semalam itu bermain di Old Trafford. Yang kita tahu adalah Theater of Dreams. Betul kan? Teater impian. Tapi di pertandingan semalam dibuat menjadi teater neraka bagi para pemain dan juga pendukung dari Manchester United yang hadir di dalam stadion. Karena bukan saja Manchester City mendominasi jalannya pertandingan dan berhasil menciptakan lebih dari selusin peluang yang berbahaya dan juga berhasil mencetak 3 gol, tapi tampak jelas para pemain Manchester City mempermainkan para pemain dari Manchester United yang hanya mengejar bola. Tapi sulit sekali untuk bisa mengimbangi pergerakan dan juga passing game dari para pemain Manchester City. Dan anehnya untuk pertandingan sebesar ini, pelatih Manchester United Erik ten Hag si paling keras. Betul kan? Karena sebelumnya dia ada masalah dengan Cristiano Ronaldo, kemudian juga sekarang ada masalah dengan Jadon Sancho. Si paling keras ini memilih untuk menurunkan Evans daripada Varane dan memilih memainkan Lindelof di posisi fullback sebelah kiri daripada Reguilon yang berada di bangku cadangan. Plus memainkan Bruno Fernandes di posisi sebelah kanan yang kita tahu bukan merupakan posisi idealnya. Dan di tengah jalannya pertandingan justru menarik keluar Højlund yang menurut hemat saya adalah pemain yang paling mengganggu konsentrasi para pemain Manchester City yang berada di lini pertahanan. Dan selama ini yang saya memberikan prediksi tentang pertandingan Manchester United dan menjagokan Manchester United semuanya salah loh. Karena berakhir dengan kekalahan. Sudah 4 pertandingan loh saya prediksi tentang Manchester United. Jadi sulit banget untuk prediksi pertandingan-pertandingan dari MU. Lebih gampang memprediksi pertandingan-pertandingan dari Arsenal. Ya lihat saja, lebih gampang karena permainan dari Arsenal tuh udah beda total dari Manchester United. Padahal dari segi materi pemain, gak buruk juga materi pemain dari MU. Dibandingkan dengan Manchester City, oke lah, para pemain City sedikit lebih unggul ya dari segi mentalitas. Tapi para pemain MU sebenarnya materi pemainnya gak buruk. Faktanya memang MU tidak full tim, tapi kan sama juga, City juga tidak full tim. De Bruyne sudah lama juga absen, tapi they have no problem. Akanji tidak bermain di pertandingan semalam, but they have no problem because the system works. Bukan seperti di MU. Ten Hag aja gak paham apa yang perlu dia lakukan. Masa memilih pemain-pemain yang lemah di posisi yang justru vital. Di sebelah kiri sana Lindelof kan kita tahu pergerakannya biasa cepat dari para pemain City dari wing. Ada Evans yang akan berhadapan dengan salah satu striker terbaik di dunia di era sepak bola modern saat ini, yakni Erling Haaland. Masa dimaininnya Evans sama Maguire pula? Oke lah, Maguire performanya lagi membaik, tapi akan lebih ideal Varane yang main. Memang alasan dari Ten Hag di press conference setelah pertandingan adalah bahwa jika Varane main maka akan lebih banyak nanti long ball, tapi bukan soal long ball. Yang penting mainkan pemain yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman bermain di pertandingan-pertandingan besar. Masih dimainkannya Jonny Evans yang sempat juga tanpa klub kan, bahkan dia latihan dulu di Manchester United, kemudian akhirnya dikontrak.
Nah, jadi keputusan-keputusan dari Ten Hag inilah yang sebetulnya merugikan Manchester United. Dan feeling saya nih teman-teman, mungkin saya salah, feeling saya ini sepertinya karma nih Erik Ten Hag kena. Memang karma ini kenanya perlahan-lahan teman-teman, gak langsung. Jadi ini feeling saya dia kena karma karena saya masih ingat musim lalu tuh, ya, ketika dia sudah mengusir Ronaldo dan sebelumnya kan dia mencadangkan Ronaldo dan tiba-tiba kemudian performa dari MU mulai membaik, ya, mereka bahkan sampai masuk ke 2 final, mereka juga bisa finish di papan atas. Nah, tampak nih sudah mulai arogan pelatih ini. Memang sih banyak yang menilai udah tuh tanpa Ronaldo gak ada masalah, tapi sekarang lihat masalahnya muncul kan, because Manchester United have no leader. Sorry, not Bruno Fernandes. Kerjanya hanya mengeluh di atas lapangan. Tapi saya sudah kebanyakan juga ngomong soal Manchester United ya. Nah, sekarang saya jelaskan soal City. City, semua yang main itu seperti leader, seperti pemimpin, karena mereka bisa mengorganisir permainan. Paham nggak? Nah, nggak paham, kalian nonton ulang pertandingan ini. Saya bukannya emosional, cuman saya bingung kok Manchester United ini mainnya sejelek begitu sih di pertandingan besar. Nggak ada sinergi di antar lini, para pemain bermain lebih individu, bahkan di kandang sendiri mereka hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Dan 2 peluang yang berbahaya tersebut didapat oleh McTominay yang kita tahu bukan striker. Højlund memang mengganggu para pemain City, tapi dia juga sulit untuk bisa menciptakan peluang. Sebaliknya para pemain City bermainnya nyaman banget. Mereka menikmati jalannya pertandingan. They enjoy the game. Dan seharusnya City menang dengan skor 0-6 atau mungkin 0-7. Karena faktanya mereka menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya yang seharusnya menjadi gol tapi bisa di-save oleh Onana. Dan yang saya bingung, para penonton yang hadir di stadion semalam ketika Onana melakukan saves pada memberikan aplaus. Ya bagus juga memberikan aplaus. Tapi seharusnya para penonton itu fokus ke permainan dari MU yang memang buruk banget semalam. Jadi sekarang kita melihat bahwa Manchester United punya masalah yang sangat kompleks. Yaitu ketika para pemain mereka tidak paham apa yang perlu mereka lakukan secara taktis di atas lapangan. That's why Eriksen gak kelihatan, Amrabat banyak kesalahan, Bruno Fernandes gak kelihatan, Rashford juga mainnya di bawah ekspektasi. Yang saya ngelihat mainnya masih lumayan itu sebetulnya adalah Dalot. Dalot masih oke lah. But on the other hand, City mainnya luar biasa. Game plan mereka berjalan dengan baik. Nah, satu lagi yang aneh nih dari Erik Ten Hag. Setelah pertandingan dia mengatakan bahwa game plan-nya berjalan dengan baik sampai ada penalti bagi City. Game plan-nya dari mana berjalan dengan baik? City sudah bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya sebelum penalti itu. Masa teman-teman lupa? Ada peluang dari Foden, ada peluang dari Haaland, kemudian ada peluang juga dari Grealish. Jadi City itu memang sudah mendominasi jalannya pertandingan. Ball possession mereka ini sampai 60% loh. Total peluang mereka yang berbahaya lebih dari 12. Yang berbahaya loh. Secara keseluruhan mungkin lebih dari 20. Kan gila ini benar-benar bermain di kandang Manchester United. Hal seperti ini jarang terjadi ketika MU dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Memang ada kala juga telah lawan Liverpool, tapi jarang terjadi. Ini sudah terjadi lebih dari sekali. Karena sebelumnya lawan Brighton juga sama. Dikerjain para pemain MU di kandang mereka sendiri. Para pemain Brighton mainnya kan mirip nih seperti Manchester City. Maka itu bukan tidak mungkin juga nanti De Zerbi yang akan menjadi suksesor dari Pep Guardiola ketika dia nanti memutuskan untuk meninggalkan Manchester City. Tapi Manchester City mainnya enak banget. Mereka sudah tahu harus nyerangnya dari mana. Gak cuma nyerang dari sayap, tapi nyerang dari tengah juga. Ada Rodri menjadi jenderal lapangan tengah mereka. Dan memang sih, penalti dari City ini layak diperdebatkan. Tapi itu jelas adalah foul dari Højlund. Karena dia menggunakan tangannya untuk menghentikan pergerakan dari Rodri. Walaupun bola tidak mengarah kepada Rodri. Tapi itu foul. Jadi VAR melihat foul, bukan melihat bola menuju ke Rodri atau tidak. Dan mungkin juga jika Rodri tidak di-foul, jika ada terjadi situasi rebound, bisa juga ada situasi yang berbahaya ke arah gawang dari Onana. Dan Haaland bisa menyelesaikan penalti dengan baik. Dan seharusnya Haaland cetak hat-trick sih di match ini. Karena dia ada 2 peluang lagi kan, yang bisa di-save oleh Onana. Tapi setelah tertinggal juga, saya tidak melihat ada respon yang agresif dari para pemain MU. Mereka sepertinya kehilangan arah. Nah, seharusnya dalam hal ini pelatih harus memberikan instruksi yang jelas. Tapi Ten Hag juga tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali hanya menggantikan pemain berkali-kali, tapi permainannya tetap saja sama, monoton.
Di babak kedua, belum lama juga dimulai, Foden sudah mendapatkan peluang lagi kan. Hampir tuh dia mencetak gol. Lihat, build up City itu selalu dari belakang. Dan tidak ada pemain dari MU yang bisa menggagalkan upaya atau usaha para pemain City untuk membangun serangan tersebut. Sebelum akhirnya Silva bisa memberikan umpan kepada Haaland. What a goal. Proses golnya coba teman-teman lihat. Memang Haaland enak banget nih cetak ini gol. Tapi proses golnya dibangun perlahan-lahan dari belakang. Sebelum akhirnya Silva memberikan umpan kepada Haaland yang bisa mencetak gol dengan sempurna. Sudah 0-2, saya sudah yakin game over for Manchester United. Dan kita lihat bertubi-tubi para pemain City itu menyerang. Sebelum akhirnya kita tahu bahwa Rodri shooting bisa di-save oleh Onana lagi, bagus. Tapi di sana ada Haaland yang tidak egois, memberikan bola kepada Phil Foden. Luar biasa Haaland, mencetak 2 gol, memberikan 1 assist. Dan yang menarik nih, ini fakta lagi ya, kalau di Triple B kan banyak faktanya. Faktanya nih teman-teman, bahwa Haaland telah mencetak total 11 gol di Premier League sejauh ini. Dan 11 gol tersebut juga adalah total gol dari Manchester United sejauh ini di Premier League. Ironis banget, Manchester United baru berhasil mencetak 11 gol. So well deserved win for Manchester City. Dan feeling saya Manchester City segera nanti akan mengambil alih posisi puncak dari Tottenham Hotspur. Dan tentunya Arsenal saya yakin akan tetap fight dan berjuang di papan atas untuk bisa menantang Manchester City. Dan we never know, mungkin juga nanti Arsenal yang bisa menjadi juara kan, karena permainan dari Arsenal dan Manchester City bahkan Brighton jauh, bahkan Tottenham Hotspur jauh di atas Manchester United. Faktanya seperti itu. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.